Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rekonsiliasi laporan bank dalam bentuk stafel. Setelah sebelumnya kita membahas rekonsiliasi laporan bank dalam bentuk dua kolom ataupun sekuntro. Dalam rekonsiliasi laporan bank bentuk stafel ini, rekonsiliasi yang dilakukan adalah saldo kas menurut laporan bank akan disesuaikan dengan saldo kas menurut catatan perusahaan. Perbedaan antara saldo kas menurut laporan bank dengan saldo kas menurut catatan perusahaan disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu perbedaan yang disebabkan karena perbedaan waktu pencatatan, sedangkan yang kedua yang disebabkan karena adanya kesalahan catat. Perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan waktu pencatatan antara lain deposit in transit ataupun setoran dalam perjalanan. Dalam hal ini, perusahaan sudah mencatat penerimaan dan sudah menyetorkan ke bank. Namun demikian, sampai dengan batas waktu tertentu atau sampai dengan bank menyampaikan laporan kas perusahaan, bank belum menerima setoran. Sehingga kondisinya, perusahaan sudah mencatat penerimaan, namun bank belum mencatat. Rekonsiliasinya adalah saldo bank disesuaikan dengan saldo kas perusahaan. Karena perusahaan sudah mencatat, maka rekonsiliasi atas catatan kas menurut laporan bank adalah ditambah. Outstanding check atau cek beredar. Dalam hal ini, perusahaan sudah mencatat pengeluaran atas cek yang dikeluarkan. Namun demikian, sampai dengan batas waktu tertentu atau bank menyampaikan laporan kas perusahaan, cek tersebut belum dicairkan di bank. Sehingga dalam hal ini kondisinya, perusahaan sudah mencatat pengeluaran, namun dalam laporan bank belum dicatat. Rekonsiliasinya, saldo bank menyesuaikan saldo kas perusahaan, karena di sini perusahaan sudah mencatat pengurangan cek beredar, maka catatan kas menurut laporan bank dikurangi. Cek kosong. Dalam hal ini, perusahaan sudah mencatat adanya penerimaan atas penerimaan cek, dan cek tersebut kemudian dicairkan di bank. Namun demikian, bank menolak untuk pencairan cek tersebut dikarenakan belum tersedia dananya ataupun dananya tidak cukup. Rekonsiliasinya adalah saldo bank disesuaikan dengan saldo kas. Karena perusahaan sudah mencatat adanya penerimaan cek kosong tersebut, maka rekonsiliasi catatan kas menurut laporan bank dilakukan penambahan. Jasa giro, dalam hal ini perusahaan belum mencatat adanya pendapatan jasa giro karena belum mengetahui dan baru mengetahui setelah menerima laporan dari bank. Dalam laporan bank, adanya pendapatan jasa giro sudah tercatat. Sehingga kondisinya perusahaan belum mencatat pendapatan jasa giro, sementara dalam laporan bank jasa giro sudah dicatat. Rekonsiliasinya, saldo bank menyesuaikan saldo kas, yaitu dalam hal ini perusahaan belum mencatat jasa giro, sehingga catatan kas menurut laporan bank dikurangi. Beban administrasi, dalam hal ini perusahaan belum mencatat pengurangan kas atas beban administrasi bank, namun menurut laporan bank, sudah dilakukan pengurangan atas beban administrasi bank. Dalam kondisi ini, perusahaan belum mengurangi kas untuk beban administrasi, namun menurut laporan bank sudah dilakukan pengurangan. Rekonsiliasinya, saldo bank menyesuaikan saldo kas, karena di sini perusahaan belum mengurangi untuk beban administrasi, maka rekonsiliasinya catatan kas menurut laporan bank ditambah. Piutang wesel dan bunga wesel. Dalam hal ini, bank sudah menagihkan piutang wesel perusahaan dan sudah menambahkan sebagai pendapatan perusahaan dalam laporan bank. Namun demikian, perusahaan belum melakukan pencatatan atas piutang wesel dan bunga wesel, dikarenakan baru mengetahui setelah menerima laporan dari bank. Kondisi ini, perusahaan belum mencatat, bank sudah melakukan pencatatan. Rekonsiliasinya adalah dalam hal ini saldo bank menyesuaikan saldo kas, karena perusahaan belum mencatat, maka
catatan kas menurut laporan bank dikurangi. Sedangkan untuk kesalahan catat, di sini dalam tabel ada kesalahan catat penerimaan maupun pengeluaran, nanti tinggal disesuaikan dengan soal ataupun dengan kondisi yang ada. Di sini sudah kami sajikan untuk rumusnya, silakan bisa dicermati, teman-teman semua bisa dilihat di sini. Untuk penerimaan, rekonsiliasi tambah untuk bank, kemudian untuk kurang, sedangkan untuk pengeluaran, untuk tambah di sini rumusnya seperti ini, kemudian untuk kurang. Baik, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, misalnya contoh soal di sini, saldo kas menurut perusahaan 26.325.000. Sedangkan saldo kas menurut laporan bank 25.870.000. Setelah dibandingkan, terdapat beberapa yang menjadi perbedaan antara saldo kas menurut perusahaan dengan saldo kas menurut laporan bank. Ada deposit in transit, ada outstanding check, ada cek kosong, jasa giro, beban administrasi, piutang wesel, bunga wesel, serta adanya kesalahan catat. Dari pembahasan terkait dengan rekonsiliasi, terkait dengan perbedaan waktu pencatatan, bisa kita susun dalam laporan rekonsiliasi. Untuk penambahan, kita bisa lihat dalam tabel ini, yaitu deposit in transit, kemudian cek kosong, kita susun di sini, kemudian beban administrasi. Selanjutnya adalah untuk pengurangan, cek beredar, kemudian jasa giro, kemudian piutang wesel dan bunga wesel. Sedangkan untuk koreksi catat nanti kita masukkan angka-angka dalam soal ini, kemudian kita lihat dalam tabel apakah itu akan masuk di penambahan atau di pengurangan. Untuk deposit in transit, sebelumnya kita masukkan dulu saldo kas menurut laporan bank. Nah, dari sini ada perbedaan saldo kas menurut laporan bank dengan saldo kas menurut catatan perusahaan, yaitu perbedaannya adalah 455.000. Kita lakukan rekonsiliasi untuk deposit in transit 12 juta, cek kosong 9 juta, beban administrasi 50.000, kemudian cek beredar 8.500.000, kemudian jasa giro 75.000, piutang wesel 12 juta, bunga wesel 120.000. Kemudian kita masukkan yang kesalahan catat. Dalam hal ini adalah kesalahan catat untuk pencatatan cek. Berarti terkait dengan pengeluaran. Yang tercatat adalah 1 juta. Kemudian seharusnya 1.100.000. Maka di sini untuk rekonsiliasinya adalah catatan kas menurut laporan bank ditambah 100.000. Kita tambahkan di sini, berarti penambahan. Dari hasil rekonsiliasi ini, saldo kas menurut laporan bank 25.870.000. Setelah dilakukan rekonsiliasi, maka saldonya 26.325.000. Sesuai dengan saldo kas menurut perusahaan 26.325.000. Selanjutnya terkait dengan jurnal penyesuaian, yaitu terkait dengan piutang di sini karena adanya cek kosong. Kasnya menjadi berkurang karena ternyata tidak ada dananya, kemudian menjadi piutang ataupun tagihan perusahaan senilai 9 juta. Kemudian beban administrasi senilai 50.000, kasnya juga berkurang 50.000. Kemudian untuk utang, karena adanya kesalahan catat, yang seharusnya adalah 1.100.000, namun tercatat 1 juta. Sehingga di sini untuk utangnya perlu dikurangi lagi sebesar 100.000 dan kasnya juga dikurangi 100.000. Kemudian adanya pendapatan jasa giro, kas debit, kemudian pendapatan jasa giro kredit, dan untuk
penagihan piutang Wesel ada penerimaan kas 12.120.000 dari piutang Wesel 12 juta dan pendapatan bunga Wesel 120.000. Demikian untuk rekonsiliasi laporan bank dengan bentuk stafel. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon untuk bisa dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.